Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Prof. Iman Harimawan selaku dosen pengampu mata kuliah praktik dan pelaporan bisnis berkelanjutan, dan juga yang terhormat untuk seluruh dosen pengampu lainnya pada mata kuliah praktik dan pelaporan bisnis berkelanjutan. Di sini kami kelompok 3 dari kelas L dan memenuhi tanggung jawab kami dalam melaksanakan ujian akhir semester, di mana ditugaskan untuk menganalisis ESG dari dua perusahaan, yaitu dari perusahaan top company dan juga salah satu perusahaan di Indonesia. Nah, dari kelompok kami sendiri nanti akan membahas terkait ESG analysis perusahaan Neste Corporation dan juga Hampus Maritim Internasional yang sudah dibagikan, itu khususnya untuk kelas L. Sebelumnya izin memperkenalkan anggota kelompok dari kami. Yang pertama ada Muhammad Rahman Effendi, saya sendiri dengan NIM akhir 273. Kemudian ada Amanda Juliatri Maharani dan NIM akhir 274. Kemudian ada Wira Ananda Wijaya dengan NIM akhir 298. Kemudian ada Kanaya Agia Amodia dengan NIM akhir 014. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada soal 1, yaitu diminta untuk mencari dan memahami strategi ESG perusahaan khususnya top companies dari 3 poin. Yang pertama ada framework ESG, kemudian yang kedua ada ESG materiality topics atau metrics, kemudian yang ketiga ada ESG roadmap. Nah, untuk top company sendiri di kelompok 3 itu kelas L ini kami akan membahas terkait Neste Corporation, yang dimana Neste Corporation ini bergerak dalam industri oil and gas. Oke, sebelum membahas lebih jauh terkait dengan ESG analysis khususnya di Neste Corporation, kita membahas terlebih dahulu apa sih perusahaan Neste Corporation itu. Jadi teman-teman, Neste Corporation itu merupakan sebuah perusahaan produsen bahan bakar penerbangan berkelanjutan, di mana dia memproduksi diesel terbarukan, kemudian dan juga solusi bahan baku terbarukan terkemuka di dunia untuk berbagai keperluan industri polimer dan bahan kimia. Kemudian bisnis mereka ini juga dibangun berdasarkan keberlanjutan pada dasarnya. Nah, si perusahaan Neste Corporation ini dia mengolah limbah, residu, dan bahan mentah inovatif lainnya menjadi bahan bakar terbarukan dan bahan baku yang lebih berkelanjutan untuk plastik dan bahan lainnya. Selanjutnya, perusahaan Neste ini dia menetapkan standar tinggi untuk keberlanjutan, di mana pekerjaan mereka nanti akan dipandu oleh visi sustainability Neste, dan juga telah menetapkan target aspirasional untuk climate atau iklim, keanekaragaman hayati atau biodiversity, hak asasi manusia atau human rights, dan juga serta supply chains dan raw material, dan juga isu-isu yang saling terkait dari hal-hal yang saya sebutkan tadi. Oke, langsung pada yang pertama. Poin pertama di sini kita akan membahas terkait Neste ESG framework. Ya, yang pertama ada climate atau iklim. Nah, perusahaan Neste dia akan nantinya bertujuan untuk memimpin transformasi menuju netralisasi karbon pada tahun 2040.
Itu karena mereka juga berkomitmen untuk mengurangi greenhouse gas pelanggan setidaknya sebesar 20 juta ton per tahun pada tahun 2030 nantinya, melalui solusi terbarukan dan sirkulasi mereka. Dan juga selain itu mereka bertujuan untuk mengurangi emisi dalam produksi khususnya pada skop 1 dan juga skop 2 sebesar 50% pada tahun 2030. Nah, kemudian untuk biodiversity, visi misi dari Neste Corporation ini mereka mendorong dampak positif terhadap keanekaragaman hayati dan mencapai rantai nilai yang positif terhadap alam nantinya pada tahun 2040. Kemudian yang ketiga ada human rights, di mana PT Neste ini dia berupaya untuk menciptakan rantai nilai yang lebih adil dan inklusif pada tahun 2030, di mana setiap orang itu bekerja dan bermartabat di dalam perusahaan Neste sendiri. Kemudian ada supply chain and raw material, di mana perusahaan Neste ini mendorong tempat kerja yang aman, sehat, dan juga praktik tenaga kerjaan yang adil, dan juga peningkatan komitmen keberlanjutan di seluruh rantai pasokan atau supply chain si perusahaan Neste sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait materiality topics of Neste, teman-teman. Di materiality topics ini topik-topik dalam sustainability khususnya perusahaan Neste yang cukup signifikan dalam kaitannya sustainability perusahaan Neste ini ke depannya nanti. Yang pertama, yang paling tinggi, yang paling krusial itu ada carbon handprint. Nah, mengapa carbon handprint ini perusahaan Neste jadikan topik yang paling material? Karena perusahaan Neste sendiri pada tahun 2030 dia nantinya memproduksi 20 metric tons karbon dioksida. Nah, ini cukup tinggi nilainya, teman-teman. Nah, kemudian perusahaan Neste menjadikan hal carbon handprint ini menjadi materiality matrix paling krusial. Kemudian perusahaan Neste ini mengadakan inisiatif untuk membantu pelanggannya mengurangi emisi greenhouse gas dalam mengatasi carbon handprint ini. Mana targetnya nanti yaitu mengurangi emisi greenhouse gas pada pelanggan dengan produksi Neste sendiri, begitu. Kemudian yang kedua ada carbon footprint. Carbon footprint ini yang kedua ada carbon footprint ini dipilih sebagai materiality matrix karena adanya 2,8 metric ton karbon dioksida yang diciptakan oleh Neste. Nah, kemudian perusahaan Neste ini dia akan nantinya memimpin transformasi menuju rantai nilai netralisasi karbon dan mencapai produksi netral karbon dengan emisi greenhouse gas pada skop 1 dan 2. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu protecting biodiversity, air, water, and oil, di mana objektif dari materiality matrix ini perusahaan itu akan mendorong dampak positif terhadap keanekaragaman hayati dan mencapai rantai nilai alam positif pada tahun 2040 nantinya. Kemudian ada safety, health, and well-being. Nah, untuk safety, health,
Dan hal ini perusahaan nanti akan memastikan kesejahteraan dan keselamatan para karyawannya dan kontraktor secara keseluruhan di lokasi Neste dan supply chain. Targetnya itu pada tahun 2023 akan nihil kecelakaan atau nihil kecelakaan kerja. Kemudian ada modern slavery, di mana objektif dari materiality matrix ini, perusahaan nantinya akan mengelola risiko perbudakan modern ini di operasi dan rantai pasokan dari Neste. Nah, ini jumlah karyawan Neste yang telah menerima pelatihan tentang modern slavery ini. Jadi targetnya nanti ada 0 modern slavery. Karena kemudian ada diversity, equity and inclusion. Nah, untuk diversity, equity and inclusion ini nanti perusahaan akan membina tempat kerja yang beragam dan inklusif dalam menjamin perlakuan adil dan pengembangan basis keterampilan dan kekuatan inovasi yang diperlukan untuk pertumbuhan perusahaan. Kemudian ada engaged and talented workforce. Ini ada materiality matrix ini, nantinya perusahaan akan mencoba untuk memastikan karyawan itu terlibat, dipimpin dengan pemimpin yang baik dan juga kompeten. Kemudian ada stakeholder engagement, mana stakeholder engagement ini perusahaan nantinya akan memastikan cakupan dan kualitas pengungkapan informasi yang tepat terkait dengan operasi dan praktik bisnis. Kemudian ada innovation. Nah, untuk innovation sendiri katanya pada materiality matrix ini perusahaan akan fokus untuk mendorong solusi inovatif untuk pembangunan berkelanjutan. Kemudian ada partnership, di mana masih ada problem pada partnership ini, dan solusi dari perusahaan yaitu memulai dan membina kemitraan antara Neste dan mitranya untuk mengatasi tantangan dan yang berinovasi dan solusi pembangunan berkelanjutan. Kemudian ada sustainable product and service. Nah, masih ada problem dalam sustainable product and service si perusahaan Neste ini. Karena itu perusahaan nantinya akan terus memastikan keberlanjutan diintegrasikan ke dalam portofolio produk dan layanan Neste untuk matrix sustainable product and service. Kemudian ada supply chain and material. Nah, untuk supply chain and material ini perusahaan nantinya akan memastikan keberlanjutan pemasok dan mitra bisnis Neste serta keberlanjutan bahan baku. Artinya untuk saat ini pada supply chain and raw material perusahaan masih belum maksimal. Nah, tujuan dari materiality matrix ini untuk bagian supply chain and raw material itu untuk mengetahui perusahaan bahwa untuk supply chain and raw material ini masih belum kompeten. Jadi perusahaan akan terus mengembangkan kinerjanya dengan memastikan keberlanjutan pemasok dan mitra bisnisnya terkait keberlanjutan bahan baku. Kemudian ada ethic compliance. Nah, ini masih cukup kurang, dirasa kurang terhadap perusahaan Neste terkait ethic compliance-nya, sehingga dimasukkan dalam materiality matrix. Nah, nantinya solusi dari ethic compliance untuk mengatasi materiality matrix terkait ethic compliance ini, perusahaan akan memastikan praktik tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta beroperasi secara etis, khususnya di lingkup masyarakat.
Selanjutnya kita akan membahas Sustainable Development Goals. Nah, yang pertama di situ ada clean energy. Nah, untuk clean energy sendiri, Neste ini berusaha untuk meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global dengan memproduksi dan menjual bahan bakar terbarukan dengan emisi yang rendah. Kemudian untuk yang kedua ada decent work and economic growth, di mana perusahaan ini mencoba untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak buruh dan juga mendorong lingkungan kerja yang aman nantinya. Kemudian yang ketiga ada industry innovation and infrastructure, mana pertumbuhan dan transformasi Neste ini akan berakar pada inovasi dan teknologi juga nanti. Kemudian yang keempat ada reducing inequalities, di mana Neste ini akan memandang ketimpangan sebagai risiko sistematik yang perlu adanya tindakan segera dari dunia usaha dan mengambil tindakan untuk mengatasinya. Kemudian ada sustainable cities and communities, di mana perusahaan Neste ini akan menciptakan nilai bagi masyarakat dan membantu pelanggan mengurangi emisi greenhouse gas dengan menawarkan bahan bakar yang terbarukan dari perusahaan Neste. Kemudian ada responsible consumption and production. Neste ini nanti akan menciptakan solusi untuk memerangi perubahan iklim dan mempercepat peralihan ke ekonomi sirkular. Kemudian ada climate action, di mana visi misi Neste ini akan memimpin transformasi menuju supply chain netralisasi karbon pada tahun 2040. Nah, kemudian yang ke-8 ada life on hand. Itu Neste ini berkomitmen untuk melindungi keanekaragaman hayati dengan visi untuk mendorong dampak positif terhadap keanekaragaman hayati dan mencapai rantai alam yang positif pada tahun 2040. Nah, kemudian ada partnership for the goals. Ini saat Neste itu sangat menghargai terhadap partnership atau kemitraan, di mana menurut Neste kemitraan ini merupakan inti dari SDGs dan perusahaan Neste ini melihatnya sebagai kunci untuk memajukan bisnis berkelanjutan. Baik, untuk selanjutnya yaitu soal yang kedua, yang dimana kita diminta untuk melakukan gap analysis terkait dengan dua perusahaan, yaitu perusahaan top companies dan perusahaan Indonesia yang mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu gap analysis terkait dengan standar yang digunakan, kemudian strategi SWOT ESG perusahaan, dan yang terakhir yaitu terkait dengan analisis pemilihan topik ESG. Nah, untuk poin yang pertama yaitu gap analysis terkait dengan standar yang digunakan. Jadi sebelum kita membuat gap analysis, kita harus tahu terlebih dahulu terkait dengan standar yang digunakan oleh masing-masing perusahaan, baik perusahaan Indonesia maupun top companies. Nah, setelah mengetahui standar yang digunakan, nantinya kita juga harus mengetahui terlebih dahulu kira-kira material topik apa yang diungkapkan oleh masing-masing perusahaan. Nah, topiknya itu terkait dengan topik yang sudah diatur dalam standar yang digunakan oleh masing-masing perusahaan. Nah, untuk yang pertama, kita akan menggali terlebih dahulu terkait standar yang digunakan oleh perusahaan Indonesia, yaitu Bumpus Maritim Internasional, yang dimana Bumpus Maritim Internasional untuk laporan keberlanjutan 2023-nya itu mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 16 EOJK 04/2021 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik dan menggunakan standar GRI dengan GRI 1
yaitu Landasan 2021. Nah, laporan ini itu mencakup pernyataan ke depan yang mengandung ketidakpastian dan risiko serta mencakup posisi keuangan, strategi, dan tujuan perusahaan. Kemudian untuk standar yang digunakan oleh top companies yaitu Neste Corp itu sama, yaitu disusun sesuai dengan standar GRI Universal Standard tahun 2021, kemudian GRI Sektor Standard for Oil and Gas Sektor 2021, dan standar topik yang relevan. Nah, laporan ini tuh juga berfokus pada isu-isu penting berdasarkan penilaian materialitas yang dilakukan 2 kali setahun terakhir pada tahun 2022. Nah, setelah kita mengetahui standar apa yang digunakan oleh perusahaan yang ada di Indonesia dan juga top company, selanjutnya kita akan menggali informasi terkait dengan material topik yang didisclose oleh masing-masing perusahaan. Nah, untuk yang pertama yaitu material topics yang didisclose oleh perusahaan Indonesia yaitu Humpus Maritim Internasional. Jadi, Humpus Maritim Internasional terkait dengan pengungkapan topik material GRI itu ada beberapa topik yang didisclose. Yang pertama yaitu terkait dengan kinerja ekonomi, kemudian terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian ada pelatihan dan pengembangan karyawan, kemudian ada energi, ada keanekaragaman hayati, kemudian ada pengelolaan ketenaga kerjaan, kemudian ada pemasok, emisi, pengelolaan limbah, dan ada kepatuhan pada undang-undang lingkungan. Nah, setelah kita mengetahui material topik yang ada di perusahaan Indonesia, selanjutnya kita akan menganalisis terkait dengan material topik yang ada pada top companies yaitu Neste Corp. Jadi apabila itu arahnya ke atas dan menganan, berarti topik tersebut dinyatakan krusial. Yang dimana seperti yang sudah ada di layar, itu ada carbon handprint, kemudian ada sustainable product and service, kemudian ada carbon footprint, kemudian ada innovation, ada safety, health and well-being, kemudian ada protecting biodiversity, air, water, and soil, dan lain sebagainya. Nah, dari material topik yang telah diungkapkan sebelumnya, dapat dilihat bahwasanya gap analysis antara perusahaan Indonesia yaitu Humpus Maritim Internasional dengan top companies yaitu Neste Corp memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengidentifikasi dan melaporkan topik materialitas berdasarkan standar GRI. Nah, pada Humpus Maritim Internasional itu fokus pada material topik yang terkait dengan operasi maritim seperti kepatuhan lingkungan, keselamatan, kesehatan, dan keterlibatan komunitas. Perusahaan ini juga nantinya akan melibatkan pemangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, dan komunitas lokal untuk menentukan material topik, tetapi dengan cakupan yang lebih sempit dan fokus yang lebih pada dampak operasional langsung. Di sisi lain, pada top companies yaitu Neste Corp itu memiliki pendekatan yang lebih luas dan terperinci yang mencakup berbagai aspek ESG, dan Neste ini melakukan penilaian materialitas yang menyeluruh dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, dan pembuat kebijakan. Nah, laporan keberlanjutan Neste ini juga lebih komprehensif dan terstruktur dengan kepatuhan terhadap beberapa standar GRI termasuk standar khusus sektor minyak dan gas. Nah, kemudian kita lanjut pada poin yang kedua, yaitu terkait dengan strategi SWOT ESG perusahaan. Jadi untuk strategi SWOT ESG perusahaan, kami itu mengacu pada strategi yang telah direncanakan atau yang telah ditetapkan oleh masing-masing perusahaan, baik perusahaan Indonesia maupun top companies. Nah, di sebelah kiri itu ada strategi yang sudah ditetapkan oleh Humpus Maritim Internasional. Nah, itu untuk yang atas, untuk yang warna hijau itu ada beberapa tahapan yang sudah dimulai pada tahun 2021, 2022 hingga nanti di tahun ke depan, yaitu pada tahun 2025.
Nah, untuk strateginya sendiri itu juga sudah ada tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan juga 2025. Nah, untuk 2023 sendiri, untuk strategi Humpus Maritim Internasional, dia itu lebih berfokus pada pelatihan fasilitator, kemudian ada penerapan di setiap anak usaha atau unit usaha, kemudian juga ada pendampingan, dan ada digitalisasi. Nah, sedangkan pada tahun 2024, lebih tepatnya berarti tahun sekarang, itu lebih fokus pada inovasi. Nah, kemudian untuk di sebelah kanan itu ada top companies, yaitu Neste Corp. Jadi pada Neste Corp sendiri itu ada beberapa visi atau beberapa strategi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, itu sudah untuk yang pertama itu terkait dengan iklim. Jadi nantinya perusahaan itu akan memimpin transformasi menuju rantai nilai karbon netral pada tahun 2020. Pada tahun 2040, yang dimana ada beberapa target yang perlu dicapai oleh perusahaan. Yang pertama yaitu terkait dengan pengurangan emisi gas rumah kaca pelanggan setidaknya 20 juta ton per tahun pada tahun 2030 dengan solusi terbarukan dan sirkular. Kemudian ada mengurangi emisi dalam produksi perusahaan sendiri, itu sudah tertuang pada skop 1 dan juga skop 2 sebesar 50% pada tahun 2030. Kemudian juga ada mengurangi intensitas emisi fase penggunaan dari produk yang dijual sebesar 50% pada tahun 2040 yang nantinya akan dibandingkan dengan tingkat pada tahun 2020. Nah, kemudian yang terakhir itu ada bekerja dengan pemasok dan juga mitra perusahaan untuk mengurangi emisi di seluruh rantai nilai, dan itu sudah tertuang pada skop 3. Nah, kemudian untuk yang kedua itu ada biodiversity, yang dimana pada biodiversity itu ada beberapa target yang perlu dicapai oleh perusahaan. Salah satunya yaitu bertujuan untuk menciptakan net positive impact untuk keanekaragaman hayati dari aktivitas baru perusahaan mulai tahun 2025 dan seterusnya. Kemudian untuk yang ketiga itu ada human right atau hak asasi manusia. Jadi untuk hak asasi manusia sendiri itu ada 4 target yang perlu dicapai. Salah satunya yaitu berkomitmen untuk membayar semua karyawan perusahaan setidaknya upah yang layak dengan mengambil tindakan untuk mempromosikan upah layak ini di rantai pasokan Neste dan meminta kontraktor strategi serta pemasok membayar karyawan mereka dengan layak pada tahun 2030. Nah, kemudian untuk yang terakhir yaitu rantai pasokan dan bahan baku, itu ada 2 target yang perlu dicapai oleh perusahaan. Salah satunya yaitu meminta 100% pemasok dan mitra bisnis lainnya untuk berkomitmen pada kode etik pemasok Neste dan memiliki proses pengaduan terbaik di setiap unitnya. Nah, ini merupakan poin terakhir yaitu terkait dengan analis pemilihan topik ESG. Jadi, kami akan menganalisis terkait mengapa sih perusahaan ini memilih untuk mengungkapkan atau mendisclose material topik yang telah saya sebutkan dan jelaskan sebelumnya. Nah, untuk yang pertama yaitu Humpus Maritim Internasional. Jadi Humpus Maritim Internasional ini tuh memilih topik ESG yang sangat spesifik dan terkait erat dengan operasional maritim perusahaan. Fokus utama perusahaan yaitu pada kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, keselamatan, dan kesehatan karena dipengaruhi oleh sifat industri maritim yang sangat diatur dan beresiko tinggi. Nah, kemudian topik-topik seperti emisi, pengelolaan limbah, dan penggunaan air
diprioritaskan untuk memastikan bahwa operasi perusahaan itu tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Kemudian yang terakhir yaitu topik terkait dengan keselamatan dan kesehatan karyawan, itu merupakan prioritas utama karena risiko tinggi terkait operasi maritim yang berkontribusi pada produktivitas dan juga efisiensi operasional. Nah, kemudian ini ada yang kedua, analisis pemilihan topik ESG pada top companies yaitu Neste Corp, yang dimana Neste Corp ini mengadopsi pendekatan yang lebih luas dan holistik terhadap keberlanjutan yang mencerminkan skala operasional perusahaan yang lebih besar dan dampak global yang signifikan. Nah, perusahaan ini tuh fokus pada topik-topik seperti jejak karbon, keanekaragaman hayati, dan inovasi produk yang tidak hanya memenuhi standar keberlanjutan global tetapi juga mendukung tujuan Perjanjian Paris. Nah, Nestle ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah dan komunitas lokal melalui wawancara, survei, dan lokakarya untuk memastikan bahwasannya para pemangku kepentingan tersebut merespon terkait kebutuhan dan ekspektasi yang beragam. Nah, hal ini tuh juga menunjukkan adanya komitmen yang kuat perusahaan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keberlanjutan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya Humpus Maritim Internasional dan Neste Corp ini memilih topik ESG yang berbeda karena adanya perbedaan dalam industri, skala operasional, dan strategi keberlanjutan masing-masing perusahaan. Nah, Humpus Maritim Internasional ini tuh lebih fokus pada kepatuhan regulasi dan operasional yang langsung terkait dengan industri maritim. Sementara pada Neste Corp itu lebih mengambil pendekatan yang lebih strategis dan menyeluruh untuk mengatasi dampak lingkungan global masing-masing perusahaan. Dari kedua perbedaan ini, itu dapat mencerminkan bagaimana masing-masing perusahaan ini dapat menyesuaikan prioritas ESG mereka untuk memenuhi kebutuhan operasional dan ekspektasi pemangku kepentingan masing-masing perusahaan. Kemudian untuk soal yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan ESG material topik untuk PT Humpus Maritim Internasional Tbk untuk menjawab pertanyaan yang ketiga. Nah, material topik yang pertama yaitu terkait dengan protecting biodiversity, air and water. Jadi HUMI dalam operasionalnya itu menghasilkan risiko dan dampak lingkungan utamanya seperti limbah laut dan polusi udara. Nah, oleh karena itu, perseroan menyusun berbagai kebijakan dengan program-program pendukung pengelolaan lingkungan yang terintegrasi dan bertujuan untuk meminimalisir potensi risiko serta dampak lingkungan dalam mewujudkan zero pelanggaran terkait pencemaran lingkungan. Nah, yang kedua, material topik kedua yaitu ada stakeholder engagement, communication, and transparency. Nah, jadi HUMI itu mengukur tingkat keterlibatan pemangku kepentingan termasuk interaksinya menggunakan metode FCD untuk kemudian dikelompokkan menjadi beberapa kategori pemangku kepentingan kunci atau key stakeholder. Nah, dalam rangka meningkatkan partisipasi para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan keberlanjutan perusahaan, maka HUMI mengadakan pertemuan secara berkala untuk memperoleh aspirasi terkait strategi maupun program perseroan. Nah, yang ketiga ada compliance with environmental laws, PRIN. Nah, untuk yang ketiga ini itu terkait dengan perubahan status perusahaan menjadi perseroan terbatas dengan status perusahaan terbuka yang melibatkan pemodalan dari publik menjadi jejak langkah perseroan untuk memenuhi kepatuhan pada peraturan di bidang pengelolaan lingkungan, penyusunan target dan program, kegiatan evaluasi seluruh program lingkungan, serta audit internal maupun eksternal untuk implementasi sistem manajemen lingkungan. Nah, untuk yang keempat yaitu ada occupational health and safety system. Nah, karakteristik dari bisnis yang dijalankan oleh HUMI itu kan sangat kental dengan isu kesehatan dan keselamatan kerja atau K3
Nah, oleh karenanya topik ini tuh dipandang sangat penting oleh perusahaan maupun para pemangku kepentingan, sehingga dibutuhkan komitmen penuh untuk pengelolaannya, untuk melindungi karyawan dan awak kapal agar terus terjaga kesehatannya dan memitigasi potensi kecelakaan di saat kerja. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada engaged and talented workforce. Nah, untuk ini tuh terkait dengan tenaga kerja. Jadi HUM itu memberikan perhatian kepada kualitas pendidikan, terutama yang berkaitan dengan penyediaan tenaga kerja di sektor kemaritiman. Nah, untuk itu perseroan itu memiliki agenda khusus untuk melakukan penyetaraan kualitas pendidikan di sekolah menengah kejuruan pelayaran guna menghasilkan calon perwira laut yang handal dan akan menjadi garda terdepan di kapal-kapal milik perseroan. Yang selanjutnya yaitu ada Innovation Sustainable Products and Service. Jadi HUM itu mendorong inovasi penggunaan material yang ramah lingkungan untuk mengurangi emisi melalui penggunaan bahan bakar low sulfur dengan kandungan sulfur yang rendah dan biodiesel untuk operasi kapal yang berdampak pada penurunan emisi yang dihasilkan. Nah, hal ini tuh terutama digunakan oleh kapal saat beroperasi di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu ada carbon handprint. Jadi dalam rangka pengurangan emisi karbon, nitrat dan juga sulfur yang merupakan penyumbang terbesar dalam kerusakan ozon di bumi, maka HUM itu menjalankan kebijakan untuk setiap kapal-kapal milik dan kapal-kapal yang disewa agar dapat semaksimal mungkin mengurangi emisi CO2 dari hasil pembakaran bahan bakar kapal, meliputi penggunaan bahan bakar kapal rendah sulfur dan penentuan jalur pelayaran. Nah, ini itu sebagai bentuk efisiensi rute pelayaran. Yang selanjutnya yaitu ada carbon footprint. Nah, pada tahun 2024 ini HUM itu berusaha lebih keras untuk menurunkan emisi GRK dengan tetap memastikan operasional kapal dan layanan kepada pelanggan yang dapat dilaksanakan dengan baik, terus berkontribusi positif pada terbentuknya ekosistem ekonomi rendah karbon, mengidentifikasi dan juga memitigasi risiko iklim dan sebagainya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu penyusunan ESG material matrix oleh kelompok kami. Jadi di sini itu ada krusial dan signifikan untuk material topik yang dimiliki oleh PT Humpus Maritim Internasional Tbk. Nah, ini bisa ditunjukkan bahwasanya yang berada di paling atas dan juga di paling pojok sebelah kanan itu ditunjukkan bahwasanya ini merupakan material topik yang paling krusial untuk perusahaan. Sedangkan yang berada di tengah dan juga di bawah itu menunjukkan adanya signifikan material topik untuk perusahaan. Baik, untuk selanjutnya yaitu soal 3. Jadi di sini diminta untuk membuat ESG framework dan ESG material topic. Dan ini dibuat dari versi kelompok kami untuk perusahaan Indonesia. Untuk perusahaan Indonesianya itu yaitu Humpus Maritim Internasional atau yang disingkat HUMI, lalu menyertakan alasan dan argumen terkait penggunaan topik tersebut. Jadi untuk bagian ESG framework akan dijelaskan oleh saya, dan untuk ESG material topiknya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk framework ESG dari PT Humpus Maritim Internasional Tbk, jadi di sini untuk mengelola keberlanjutan dan mencapai target, perseroan ini menggunakan kerangka implementasi keberlanjutan yang terdiri dari 3 aspek, yaitu environmental, social, dan governance. Dan inisiatif dan program keberlanjutan perseroan ini ditetapkan sejalan dengan ketiga aspek tersebut. Nah, hal ini memastikan bahwa upaya keberlanjutan perseroan sepenuhnya selaras dengan target, baik bagi pihak internal maupun pihak eksternal perseroan. Lalu perseroan itu juga akan selalu tetap bertanggung jawab untuk dapat mencapai target tersebut. Nah, sesuai yang udah saya jelaskan sebelumnya, jadi terdapat 3 ESG framework yang kelompok kami pilih. Yang pertama ada environmental care, yang kedua social interest, dan yang ketiga good governance. Jadi untuk yang pertama yaitu environmental care. Jadi di sini perseroan itu secara bertanggung jawab melaksanakan operasionalnya berbasis keberlanjutan yang bermanfaat bagi pelanggan dan lingkungan. Nah, di sini perseroan itu juga memastikan akan terus meningkatkan dampak positif terhadap pelanggan dan dunia melalui zero pelanggaran, patuh terhadap peraturan dan standar lingkungan yang berlaku, menjalankan operasional yang peduli lingkungan, menerapkan prinsip 5R, dan juga menerapkan target zero oil spill dan menggunakan cat green anti-fouling. Nah,
Untuk lingkungan sendiri, kenapa alasannya kami mengambil aspek tersebut? Jadi di sini pada sustainability report yang udah disajikan, di mana perusahaan ini memberikan statement yang dimana menyusun kebijakan yang didukung program-program pengolahan lingkungan yang terintegrasi yang memiliki tujuan untuk mewujudkan zero pelanggaran terkait pencemaran lingkungan. Lalu juga upaya mengurangi dampak negatif dari lingkungan dilakukan melalui implementasi sistem manajemen kesehatan dan kecelakaan kerja dan lingkungan atau yang disingkat dengan SMK3L. Lalu di sini perseroan itu juga memastikan kepatuhan pada semua peraturan dan standar lingkungan yang berlaku. Nah, kebijakan pengelolaan lingkungan dari perseroan ini itu mencakup pengelolaan K3 dan lingkungan telah tercantum dalam misi perusahaan, kebijakan lingkungan, rencana kerja anggaran belanja, dan key performance indikator. Nah, lalu perseroan itu juga melakukan inovasi terhadap pemakaian bahan bakar low sulfur dan biodiesel untuk operasi kapal yang berdampak pada penurunan emisi yang dihasilkan. Nah, di sini kapal itu menggunakan bahan bakar rendah sulfur, yaitu low sulfur fuel oil dan low sulfur diesel oil, atau juga menggunakan Pertadex yang punya kandungan sulfur sangat rendah, yaitu di bawah 0,5%. Lalu perseroan ini juga berupaya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk memberikan edukasi terkait Sustainability Development Program, taksonomi hijau Indonesia, dan beberapa pihak lainnya. Lalu juga dari pihak manajemen dari HUMI ini mengajak para karyawan untuk menjalankan operasional yang peduli lingkungan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas serta berkelanjutan. Dan dari persero ini juga mulai mempelajari tema resiko terkait perubahan iklim melalui metodologi untuk analisis skenario iklim atau Climate Scenario Analysis atau yang disingkat CSA, dan atau Climate Risk Stress Test atau yang disingkat dengan CRST. Lalu persero ini juga berpegang prinsip pada 5R, yaitu reuse, reduce, recycle, replace, dan return to supplier. Nah, di sini untuk lokasi kantor, salah satu kegiatan pengurangan limbahnya itu adalah pengurangan pemakaian kertas. Dengan prinsip reuse, manajemen ini menghimbau agar karyawan menggunakan kembali kertas yang sudah terpakai untuk kebutuhan internal, sehingga dengan perlahan juga akan dapat menurunkan konsumsi kertas dari waktu ke waktu. Lalu selanjutnya dari persero HUMI ini juga menjalankan kegiatan operasionalnya punya target zero oil spill sebagai bentuk menjaga keanekaragaman hayati laut yang bebas dari polusi minyak. Lalu yang terakhir, pada saat docking kapal, seluruh kapal milik HUMI ini menggunakan cat free anti-fouling atau cat anti-fouling bebas tributylin organotin sesuai dengan konvensi internasional IMO. Seperti itu kurang lebih untuk alasan kami memilih dari environmental care ini. Lalu yang aspek kedua yaitu terkait social interest, yang dimana perseroan ini telah mengimplementasikan berbagai langkah sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat sebagai upaya untuk memperkuat hubungan dengan pihak eksternal. Jadi di sini perseroan itu memprioritaskan tenaga kerja lokal, memberikan perhatian pada kualitas pendidikan, dan memberikan bantuan langsung bersifat kemanusiaan. Dan perseroan itu juga memberikan situs web yang dapat diakses dengan mudah oleh publik sebagai bentuk mempromosikan praktek bisnis yang berkelanjutan dari PT Humpus Maritim Internasional ini. Jadi alasan kami untuk mengambil dari aspek social interest ini, yang pertama, jadi HUMI ini memprioritaskan penggunaan tenaga kerja yang merupakan warga negara Indonesia dalam kegiatan usahanya. Nah, hal ini tuh juga sekaligus meningkatkan kontribusi dari perseroan ini terhadap upaya pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran. Lalu di sini HUMI ini juga memberikan perhatian kepada kualitas pendidikan, terutama berkaitan dengan penyediaan tenaga kerja di sektor kemaritiman. Nah, untuk itu HUMI ini memiliki agenda yang dimana untuk melakukan penyetaraan kualitas pendidikan di sekolah menengah kejuruan pelayaran untuk menghasilkan calon perwira laut yang handal dan juga akan menjadi garda terdepan di kapal milik perseroan. Lalu HUMI ini juga menyusun berbagai program kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang berkesinambungan dan relevan dengan bisnis perusahaan agar perseroan ini dapat mengukur kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan, sekaligus berupaya untuk menurunkan dampak negatif dari kegiatan operasionalnya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Pemberian bantuan ini berupa
bersifat kemanusiaan, pemberian bantuan langsung, dan programnya ini ada pemberian santunan kepada kaum duafa dan bantuan kesehatan serta bantuan pembangunan dari sarana dan prasarana. Nah, tujuannya itu adalah untuk meringankan beban dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang membutuhkan, juga sekaligus menegaskan komitmennya perseroan ini terhadap kesehatan dan kesejahteraan sosialnya. Dan yang terakhir, dari kemudahan informasinya itu di sini Bumi juga mengenalkan jasa-jasa yang ditawarkan, layanan yang diberikan melalui situs web kepada pelanggan serta publik luas itu melalui www.humi.co.id. Dan untuk aspek yang terakhir yaitu good governance, yang dimana perseroan ini menerapkan tata kelola terbaik terhadap karyawan, kegiatan operasional sebagai bentuk melindungi lisensi dapat beroperasi dan berkembang. Nah, di sini perseroan itu berupaya memastikan kesehatan dan keselamatan karyawan, memenuhi sertifikasi terkait peningkatan kualitas tata kelola, sistem rekrutmen yang komprehensif, serta pengembangan kompetensi karyawan dari segi manajerial maupun teknis, sembari mendorong pengembangan SDM dari PT Humpus Maritim Internasional ini sendiri. Jadi untuk alasan kami mengambil aspek tata kelola ini, perseroan ini tuh punya komitmen untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola keberlanjutan di setiap langkah proses bisnis maupun transaksi keuangan dengan memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk memenuhi sertifikasi dan standar yang diperlukan. Nah, di samping itu, komitmen ini juga diperkuat dengan upaya mewujudkan lingkungan yang transparan dan berintegritas. Setiap insan perseroan memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai nilai-nilai perusahaan dan prosedur kerja yang sesuai dengan standar yang berlaku. Lalu PT Humi ini melakukan proses rekrutmen itu dilakukan secara selektif, sistem seleksi yang komprehensif, serta infrastruktur yang memadai untuk menjaring talenta terbaik yang dimana kedepannya pasti akan berpengaruh terhadap sustainability dari perusahaan ini jika memiliki SDM yang handal seperti itu. Lalu untuk struktur tata kelolanya pun juga udah menggunakan organ-organ utama pendukung penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik, yaitu ada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi. Lalu di sini manajemen itu punya bagian quality health and environment di setiap entitas anak yang untuk pengelolaan lingkungan dan meminimalkan dampak operasional terhadap lingkungan hidup, sedangkan pengelolaan dampak sosial dilakukan oleh bagian Departemen Human Capital yang tugasnya itu adalah pengembangan kompetensi karyawan. Lalu dari PT Humi sendiri ini tuh juga udah menerapkan kebijakan anti korupsi dan anti fraud. Lalu juga PT Humi ini untuk memastikan terwujudnya organisasi yang berintegritas, dia itu juga udah mewajibkan karyawan baru untuk menandatangani fakta integritas yang mengikat. Lalu PT Humi ini juga mengadakan pengembangan kompetensi karyawan yang dilaksanakan dari segi manajerial dan teknis. Nah, jadi di sini identifikasi kebutuhan pelatihan itu berdasarkan pendidikan, pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan pengalaman sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab seperti yang tertuang dalam job description. Nah, proses identifikasi ini didapatkan dari hasil asesmen serta rekomendasi yang diberikan oleh pihak penilai, juga atasan serta hasil evaluasi pemenuhan kompetensi yang telah ditetapkan untuk setiap karyawan. Setiap gap terhadap kompetensi akan dijadikan masukan untuk kebutuhan rencana pelatihan. Dan yang terakhir itu, jadi di sini ada kebijakan ketiga yang dimana merupakan bagian dari penerapan aspek QHSE dalam rangka mewujudkan service and operational excellence kepada pelanggan. Maka dari itu, perseroan ini telah merumuskan kebijakan tersebut yang berisi poin-poin komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsipnya di semua aspek bisnis perseroan. Oke, sekian dari penjelasan framework ESG